Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Ira. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Oke, untuk menanamkan jiwa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Ya, Bu. Di sini aja ya. Satu, dua, tiga. Oke, silakan duduk. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Semuanya masuk. Sudah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, Ibu mau tanya. Anak-anak tahu tidak manfaat air di kehidupan sehari-hari itu untuk apa saja? Ya, yang pertama itu untuk mandi, mencuci, masak, dan minum. Oke, Ibu mau tanya juga, mengapa air meskipun dimanfaatkan secara terus-menerus, keberadaannya tidak pernah habis? Ada yang tahu? Sumber mata air. Aku, Bu. Ya. Hujan, Bu, karena hujan, Bu. Oke, karena adanya siklus air ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang siklus air, yaitu perjalanan air di bumi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami tahapan siklus air melalui media PowerPoint dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tindakan manusia yang positif dan negatif terhadap keberlangsungan siklus air di bumi melalui media PowerPoint secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun tahapan siklus air dari peristiwa di kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok dengan urut. Kegiatan inti. Oke, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan siklus air itu anak-anak? Air yang mengalir. Ada yang lain? Prosesnya pembentukan air, Bu. Oke, siklus air itu adalah proses perputaran air berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air dapat juga disebut dengan siklus hidrologi. Oke, di dalam siklus air juga terdapat beberapa tahapan. Ada yang tahu anak-anak? Tidak. Nah, tahapan siklus air itu yang pertama ada evaporasi, adalah proses menguapnya air yang ada di laut, rawa, sungai atau danau karena pemanasan dari sinar matahari. Nah, ternyata proses menguap air itu tidak hanya terjadi di laut, rawa, sungai atau danau, tetapi juga terjadi di tumbuhan, yaitu yang disebut dengan tahapan transpirasi, adalah proses penguapan air dari daun tumbuhan. Dapat dilihat ya anak-anak? Ya, Bu. Yang ketiga adalah tahapan kondensasi, adalah proses uap air dari bumi naik ke udara membentuk awan. Kemudian kumpulan uap air tersebut mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Kemudian dilanjutkan ke tahapan presipitasi, adalah proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi.
dikarenakan awan sudah tidak mampu menampung air lagi atau yang disebut dengan hujan. Oke, yang terakhir adalah tahap infiltrasi, adalah proses air menyerap ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Oke, nah ternyata anak-anak tahu tidak? Ternyata aktivitas manusia dapat berdampak terhadap keberlangsungan siklus air. Ada yang tahu? Enggak tahu. Nah, terdapat dua dampak. Yang pertama adalah dampak negatif. Yang satu adalah penebangan hutan secara tidak terkendali, menyebabkan tanah menjadi tandus dan kehilangan kemampuannya untuk menyerap air, sehingga mengganggu proses infiltrasi. Infiltrasi tadi apa anak-anak? Penyerapan, Bu. Benar. Yang kedua adalah pencemaran udara dari asap pabrik, menyebabkan terjadinya hujan asap yang sangat berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan lapunya batuan dan mematikan tumbuhan. Yang ketiga adalah penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dapat mencemari tanah dan air. Hal ini dapat mengganggu tahapan evaporasi tadi ya Pak? Yang penguapan air. Ya benar, dan infiltrasi. Kemudian ada dampak positifnya. Yang pertama ada reboisasi, bertujuan untuk mempercepat penyerapan air dan membuat tanah menjadi subur, sehingga memperlancar proses infiltrasi. Yang kedua apa anak-anak? Membangun daerah resapan air, dapat membantu menjaga siklus air dengan memperbarui cadangan air tanah. Contohnya kalau semisal daerah kita padat penduduk, itu kan minim daerah resapan ya, akan menyebabkan bencana apa? Banjir. Nah, yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya, bertujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan menjaga keseimbangan proses evaporasi dalam siklus air. Oke, anak-anak sudah paham semuanya? Sudah. Nah, di sini Ibu memiliki sesuatu yang akan diajarkan satu siswa dengan cara menempel tahapan yang sudah Ibu siapkan sesuai dengan proses yang terjadi. Ada yang berani maju? Ada hadiahnya loh. Aku. Maju. Yang mana, Bu? Ini tahap apa? Yang ini. Ini. Yang ini air laut menguap, evaporasi. Terus ini. Terus Ibu di sini. Ini kan membuang, Bu. Nah, Kemudian terus yang ini ya. Satu ya Bu. Kondensasi. Tak betul ya. Nah, boleh. kondensasi itu ada pres. Apa sebenarnya, Bu? Hujan itu presipitasi. Presipitasi. Nah, Kemudian terus habis itu yang sini mana, Bu? Sini ya, penyerapan. Penyerapan air itu infiltrasi. Terus. Nah, di sini itu daun-daun menguap itu menjadi maaf, Bu, iya. transpirasi. Sebentar ya hadiahnya. Oke, Bu. Aku mau buat yang tolong. Hadiah aja. Tak baju. Asik. Wah, tambah nih. Wah, aku juga mau. Oke, nah di sini Ibu jelaskan tadi kan evaporasi itu penguapan air laut, sungai atau rawa ya. Ya. Kemudian terjadi juga penguapan pada tumbuhan yaitu disebut transpirasi. Kemudian dilanjutkan ke kondensasi, adalah pembentukan awan dan titik-titik air. Diteruskan ke tahap presipitasi atau terjadinya
hujan turun ke bumi. Terus airnya akan diserap oleh tanah yang disebut dengan tahap infiltrasi. Oke, semuanya sudah paham? Sudah. Baik. Kalau sudah paham, Ibu memiliki sebuah permasalahan tentang eksperimen yang dilakukan oleh Rani. Adalah Rani melakukan eksperimen tentang siklus air di rumah. Ia mengisi botol plastik dengan air, menutupnya dengan plastik bening, dan meletakkannya di bawah sinar matahari. Setelah beberapa saat, ia melihat titik-titik air di bagian dalam plastik, dan tetesan air itu jatuh kembali ke dalam botol. Bisakah kamu untuk menyebutkan dan menjelaskan praktikum Rani yang menunjukkan terjadinya tahapan siklus air? Oke, pada permasalahan ini akan dikerjakan di LKPD yang akan Ibu bagikan secara berkelompok ya anak-anak. Sebelum itu Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini kan terdapat 2 lembar. Nah, di lembar pertama ini anak-anak jangan lupa untuk mengisi identitas kelompok. Di sini itu terdapat bacaan permasalahannya. Nah, pada lembar kedua ini terdapat 3 soal. Yang pertama, anak-anak disuruh untuk menyebutkan proses apa yang terjadi dalam praktikum Rani tadi sesuai dengan tahapan siklus air tadi. Yang kedua di sini anak-anak disuruh untuk menjelaskan bagaimana eksperimen tersebut sesuai dengan tahapan siklus air. Nah, ketiga ini anak-anak disuruh untuk menganalisis aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap keberlangsungan siklus air. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Sudah? Sudah, oke. Dikerjakan ya anak-anak, waktunya 1 menit ya. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Identitasnya jangan lupa. Kelompok, nama kelompok kelompok 1. 1. Anissa. Bu, ini gimana ya, Bu? Ya. Gimana? Yang ini? Oh, ya udah, Bu. Makasih, Bu. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, Oh, iya, Bu ya. Aku boleh. Iya, tadinya sih. Oke. Hasil diskusi kelompok kami, jelaskan bagaimana eksperimen tersebut menunjukkan urutan siklus air. Yang pertama, evaporasi. Air yang terserap panas matahari berubah menjadi uap air, mirip dengan penguapan air di laut, danau, atau sungai. Yang kedua, kondensasi. Uap air yang terperangkap di dalam botol mendingin dan berubah menjadi titik air menyerupai pembentukan awan. Yang ketiga, presipitasi.
Tetesan air yang terbentuk di plastik bening akhirnya kembali ke botol seperti hujan. Ini nggak bisa. Oke, kelompok 1. Pertama, air botol yang terkena panas matahari menggambarkan proses penguapan atau evaporasi. Kedua, uap air yang berubah menjadi titik-titik air di plastik bening menunjukkan proses kondensasi. Yang ketiga, tetesan-tetesan air yang jatuh kembali ke botol menyerupai proses presipitasi atau hujan. Baik, benar ya anak-anak. Pada proses evaporasi pada praktikum rani itu terdapat penguapan karena sinar matahari. Kemudian air naik menyerupai titik-titik di plastik bening akibat pendinginan disebut dengan kondensasi, dan tetesan air dari tutup botol ke botol lagi itu disebut dengan tahapan presipitasi. Beri tepuk tangan, Mbak. Nah, di sini Ibu memiliki soal evaluasi untuk anak-anak dikerjakan di rumah. Di buku tugas ya, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Siap. Di buku tulis, Bu. Ya. Bu, ini kerjaan bersama ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kegiatan penutup. Sudah dapat semuanya? Sudah. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa saja sih? Siklus air. Air itu apa? Proses perputaran air, Bu. Ya, benar. Tadi tahapan-tahapan siklus air itu ada apa saja? Kondensasi, Evaporasi, transpirasi. Terus Ada kondensasi, yang keempat presipitasi, infiltrasi. Oke, benar. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingat